Katakan bahwa di kota ada sebuah sudut kecil yang terlupakan oleh angin. Untuk mencapai tempat tersebut, seseorang harus berdiri di depan air mancur dan menutup matanya. Lalu tunggu hingga 35 detak jantung. Kemudian berjalan 7 putaran sesuai arah jarum jam memutari air mancur tersebut. Lalu diikuti 7 putaran selanjutnya melawan arah jarum jam. Saat buka mata, dia akan tiba di sebuah toko kecil. "Permisi, ada orang di sini?" Vega bertanya dengan ragu sambil melangkah melewati pintu. Ketika pintu di belakangnya tertutup, bel yang tergantung di pintu pun berbunyi. Suaranya yang nyaring memenuhi ruangan yang remang-remang itu. Cahaya senja yang remang merembes lembut melalui kaca etalase yang buram. Tumpukan benda-benda aneh memenuhi setiap sudut ruangan. Vega berjalan dengan hati-hati, takut menginjak sesuatu atau merusaknya. Tidak ada jawaban atas pertanyaan Vega. Vega mulai memeriksa benda-benda aneh di sekitarnya dengan saksama. Saat dia sedang meneliti barang-barang yang sudah tidak berguna tersebut, tiba-tiba pelayan toko muncul di sebelahnya. Pelayan itu mempunyai mata seperti merubah, dengan pupil yang tipis dan panjang di tengahnya. Taring itu dulunya milik sang raja serigala. Selain para dewa, mungkin benda itu adalah salah satunya ingat bahwa tanah ini dulunya setiap sudutnya dipenuhi oleh es dan salju. Dia berkata dengan lembut, "Selamat datang. Apa ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Apakah kau mempunyai sesuatu yang dapat membuat seorang menjadi lupa?" "Oh, tentu saja." Vega mencengkeram dadanya dan bertanya lebih lanjut. "Untuk melupakan segalanya, meski seseorang yang sangat penting sekalipun." Ekspresi pelayan toko bermata rubah itu berubah menjadi serius. Dia mengangguk dan berkata, "Aku tahu, orang yang ingin kamu lupakan adalah seorang pria yang mata jernih cahaya bulan. Dia telah lama menghilang dan meninggalkan kekosongan yang ada di dalam hatimu. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Segalanya, tidak peduli sebahagia apapun itu, terasa jauh dan di luar jangkauan, sama seperti cahaya rembulan di hadapanmu." Vega terdiam terpaku, hanya bisa mengangguk perlahan. Pelayan toko bermata rubah tersebut tersenyum dan entah dari mana asalnya mengeluarkan sebotol anggur. "Anggur ini akan membantumu melupakan penderitaanmu." Dia menggoyangkan sebotol anggur itu perlahan. "Tidak banyak yang tersisa, dan melihat kamu sepertinya terhubung dengan toko kami, kuberikan gratis untukmu. Tentunya, jika memang ini benar-benar kamu inginkan." Vega mengambil gelas anggur di tangan pelayan toko bermata rubah itu. Gelas itu dulunya pasti dihiasi dengan banyak batu permata. Namun setelah banyak yang diambil, kini yang tersisa hanyalah gelas kosong yang terlihat kesepian. Saat Vega tersadar kembali, dia sudah berdiri di depan air mancur. Apa yang kulakukan di sini?" Dia berpikir sambil berjalan pulang menuju rumahnya di bawah sinar rembulan. Matahari sudah lama tenggelam, dan jika dia tidak segera pulang, dia sudah lupa segala hal mengenai toko aneh itu. Dari jalan yang membuatnya tiba di sana, sampai segala hal yang terjadi di sana. Dia telah pergi. Pelayan toko bermata rubah itu berkata. Setelah itu tertutup dan bel berhenti berdering, seorang pemuda yang memiliki mata sejernih cahaya rembulan muncul dari belakang toko. "Terima kasih banyak. Sudah berapa kali dia datang?" 6, tidak, 7 kali. Pemuda itu terlihat ragu untuk beberapa saat dan kembali bertanya, "Apakah anggurnya benar-benar berhasil? Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja..." Pelayan toko itu tersenyum misterius. "Siapapun yang meminum anggur ini akan melupakan rasa sakitnya. Tetapi kenangannya bersamamu bukan hal yang menyakitkan baginya. Anggur ini hanya akan membantunya untuk melupakan sementara rasa sakit karena kehilanganmu. Kapanpun dia melihat cahaya rembulan, dia akan melihat bayanganmu dan kenangan akan dirimu pasti akan datang kembali. Waktu kalian habiskan di bawah pohon di Wine-Rise, bergandengan tangan, semua itu adalah kenangan yang tidak akan pernah dia lepaskan. Ada pula anggur lain di tokoku yang bisa membuat seorang benar-benar melupakan segalanya. Jika kamu mau, apa aku harus memberikannya juga?" Dia tersenyum simpul dan menatap pemuda itu. "Sejujurnya, mengapa kamu bersikeras ingin meninggalkannya?" Sebenarnya ini menyebabnya." Pemuda itu merogoh saku di dadanya dan mengeluarkan sebuah benda bulat yang terbuat dari kristal. Simbol-simbol tak dikenal terlihat samar-samar bersinar di dalamnya. "Aku mendengar bahwa mereka yang mendapatkan benda ini suatu hari akan menghilang dari dunia ini. Jika memang benar, maka lebih baik aku segera pergi. Dia masih muda, lebih cepat dia melupakanku lebih baik." Nyata begitu. Pelayan toko itu menyeringai. "Jadi kamu juga ada salah satu yang terpilih. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi pada orang yang terpilih?" Pemuda itu bertanya dengan semangat.
Dia terdiam simpul namun tidak menjawab. Aku harus pergi. Sepertinya aku adalah pemilik dari benda ini. Sepertinya aku memang harus melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Dan jika dia kembali, apa yang harus kulakukan? Maka biarkan saja dia memutuskan sendiri. Benar-benar pria yang kejam. Dikatakan bahwa di sebuah sudut pelabuhan yang telah terlupakan oleh gunung bebatuan dan ombak yang berderu. Untuk mencapai tempat tersebut, seseorang harus berdiri menghadap angin laut dan menutup mata. Berjalan 49 langkah menjauh dari keramaian, lalu tunggu sampai suara detak jantung berdiri meredam suara di sekitar. Saat buka mata, maka seorang itu akan tiba di sebuah toko kecil. Apa ada orang di sini? Yuan memanggil dengan ragu. Dia melangkah masuk ke dalam toko. Suara bel masih terus berbunyi walaupun itu sudah ditutup. Sayap muda itu tetap berjalan masuk. Suara debur ombak terdengar samar ke dalam toko. Bagaikan sebuah kenangan, berbagai tumpukan artefak acak memenuhi isi toko dari tempat dia berdiri sampai ke ujung toko yang sempit itu. Saat dia mengambil sebuah botol berisi bubuk kristal berwarna putih, ia mendengar suara di sebelahnya. Itu adalah garam yang terbentuk dari air mata rukun kuno. Terkejut oleh suara yang terdengar, tiba-tiba bagaikan melempar batu di atas air yang tenang. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan botol tersebut. Namun suara pecahan yang telah diantisipasi tidak pernah terdengar. Pelayan toko yang mempunyai mata seperti rubah dengan garis tipis seperti pada pupilnya, entah kapan telah menangkap botol itu dan menaruhnya di rak semula. Aneh sekali. Aku tidak ingat siapa yang merekomendasikan tempat ini padaku. Dia mengangguk perlahan, namun tidak berkomentar apapun. Selamat datang. Apa ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Aku mencari sebuah hadiah untuk gadis yang aku suka. Aku telah berpikir untuk melamarnya dan aku pikir akan lebih baik jika aku memiliki hadiah yang cocok. Yuan menggigit bibir bawahnya dengan gugup seraya menatap pelayan toko itu. Dia mempunyai mata berwarna emas yang mengingatnya kepada kor lapis. Setelah lama menatapnya, pelayan itu membalas, "Aku mengerti." Sosoknya yang ramping menghilang di dalam toko. Sesaat dia kembali membawa sebuah objek di tangannya yang bercahaya warna-warni samar. Saat dilihat lebih dekat, nyata itu adalah sebuah kristal 10 sisi yang sangat indah. Aku yakin kau pernah mendengar legenda tentang kristal hati. Walaupun murid itu belum pernah mendengarnya, namun dia tetap mengangguk. Terbentuk dari berbagai kristal, versi buatan manusianya juga ada. Namun hanyalah sebuah tiruan palsu. Kristal terang yang sesungguhnya mampu memperlihatkan rahasia hati seseorang, karena kristal tersebut terbentuk dari kesedihan dan harapan hewan pusaka yang tak terpenuhi, yang terpendam sampai akhir hayatnya. Silakan dilihat. Dia memberi syarat kepada Yuan yang melihat sebuah gambar samar-samar muncul dari dalam kristal. Puluhan ribu tahun melintas di hadapannya. Senja memudar, sinar bulan melintasi lautan. Ketika Yuan sadar, dia sudah berjalan di area dermaga pelabuhan. Kristal yang dia genggam erat di tangannya menjadi hangat, seolah aliran darah yang mengalir di dalamnya. Ini memang kristal hati yang luar biasa. Dia bergumam seraya mempercepat langkahnya sampai berjalan di bawah rembulan. Yang harus kulakukan adalah memberikan ini kepadanya. Setelah itu, maka aku pasti... Sebuah bel terikat di pintu berbunyi kencang. "Selamat datang. Apa ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Aku mau menukar ini. Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut sebuah permata atau bukan." Cahaya kristal tersebut bersinar terang menyinari seluruh ruangan. "Ini diberikan oleh pria yang melamarku. Dia bilang jika aku melihat bersama, maka kami akan melihat banyak hal yang indah bersama. Tapi entah kenapa ini membuatku tidak nyaman. Meskipun permata ini indah, tapi menyengatnya membuatku kesal. Jadi aku harap aku bisa menjual permata ini di sini." "Aku mengerti, tapi ini adalah kristal 10 sisi yang sangat mahal harganya. Kamu yang menjualnya seharga berapa murah?" "Sebenarnya aku tidak butuh uang, tapi biar kulihat." Ini garam. Sudah waktunya aku pergi ke Salterai untuk memberi penghormatan. Jika kamu tak keberatan, aku akan mengambil garam ini sebagai ganti kristal." Pelayan toko bermata rubah itu duduk sendiri di belakang toko, memutar kristal yang indah itu di tangannya. "Maaf, ini semua seperti dipaksakan kepadamu, tapi senang rasanya memiliki ini kembali." Dia menurunkan pandangannya dan melanjutkan, "Bagaimanapun juga, ini adalah hatimu yang kamu tinggalkan. Aku pasti akan menjaganya. Tapi tidakkah kamu pikir ini menarik? Sekali-sekali melihat dunia, melihat bagaimana manusia di zaman sekarang ini." "Selamat datang. Apa ada sesuatu yang menarik perhatianmu?"